Saya berangkat Nggak dari... bertanya-tanyakah Anda, ini kenapa? Saya tidak. Nggak bertanya, ini nggak janggal buat Anda keadaan itu? Biasa mereka bertengkar. Tidak pernah bertengkar. Iya, berarti ini suatu yang janggal, benar? Siap. Kalau janggal, nggak adakah pikiran di benak Anda, ini kenapa? Dan nggak adakah keinginan untuk bertanya, ada apa nih? Saya tidak bertanya. Padahal ibu yang tadi Anda bilang itu kakinya dingin, terus habis itu kuat berantem sama Yosua. Tidak ada keinginan sama sekali. Tidak, saya tidak bertanya sama sekali. Nggak terpikir juga. Oke, kita akan kembali melanjutkan sidang hari ini dengan agenda pemeriksaan terhadap 11 saksi. Asisten rumah tangga ART Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo, Susi, menjadi satu dari 11 saksi yang diperiksa dalam perkara pembunuhan Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini, Senin 31 Oktober 2022. Kuasa hukum Baradae, Roni Talapesi, menyatakan pemeriksaan saksi ini dibagi menjadi 4 klaster, yakni Rumah Saguling, Bangka, Duren 3, dan pemeriksaan terhadap ajudan, sopir, dan pengawal motor Ferdi Sambo. Pertama, saksi yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di Saguling yang diperiksa adalah Susi, dan nanti ada Damianus Labakobam alias Damson yang merupakan security. Kemudian saksi dari rumah Ferdi Sambo lainnya yang berada di rumah Bangka yaitu Abdul Somad yang berprofesi sebagai ART dan Alfonsius Dualurang, security. Selanjutnya pemeriksaan saksi di tempat kejadian perkara TKP Duren 3 sebanyak 2 orang yaitu Duryanto alias Kodir selaku ART dan Marjuki selaku security kompleks. Adapun 4 saksi lainnya yakni ajudan Ferdi Sambo, Azan Romer, dan Daden Miftahul Haq. Kemudian ada Prayogi Iktara Wikaton yang merupakan sopir dan Farhan Sabilah, pengawal yang membawa motor. Selanjutnya dari 11 saksi ini juga nanti ada Leonardo Sambo yang merupakan konsultan dan kakak dari Ferdi Sambo. Yang pertama kali diperiksa sebagai saksi dalam sidang dengan terdakwa Richard Eliezer ini adalah asisten rumah tangga dari Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo, Susi. Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santosa sempat meragukan pernyataan dari Susi, bahkan mencecar dan beberapa kali menegur karena keterangan Susi berubah-ubah dan kerap menjawab tidak tahu. Pemirsa, telah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Selamat sore Mas Heri. Selamat sore Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Heri. Mas Heri masih mengikuti ya perjalanan sidang dari pagi tadi? Ya sempat beberapa saat karena juga ada kegiatan lain, tapi sempat saya saksikan juga dan sempat juga mengikuti lewat media lain gitu. Baik. Mas Heri, kalau diperhatikan ini kan yang menarik dari saksi pertama yang diperiksa adalah ART atau asisten rumah tangga Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo, Susi. Nah, Susi ini kan kerap memberikan keterangan yang berubah-ubah, tidak konsisten. Terus kalau misalnya mentok dia jawabnya tidak tahu. Ini seperti apa menurut Mas Heri? Iya, tentunya apapun jawaban dari saksi itu kan harus diterima ya. Walaupun tidak perlu juga harus menyatakan semua keterangan saksi itu benar 100%. Maka tentu apa yang dilakukan oleh pihak yang mengkonfrontir hari ini, yang mengkonfirmasi pada hari ini jawaban-jawaban itu, baik oleh jaksa penuntut umum maupun dari kuasa hukum maupun majelis hakim, itu menurut saya adalah satu hal yang standar dan boleh saja dilakukan
malah hukumnya wajib bahkan untuk dalam keterangan saksi ini menggali keterangan lebih jauh terkait informasi apapun yang disampaikan. Apalagi jika hal-hal itu dirasa adalah kunci-kunci atau simpul-simpul yang menurut saya bisa membuka keterangan yang lain yang sekiranya diperlukan gitu ya. Jadi kalaupun dijawab saya tidak tahu, itu kan memang jawaban simpel ya Mas ya, dan jawaban yang mungkin dianggap sebagian orang bisa cari aman begitu. Tapi bagi siapapun yang menyampaikan kata tersebut di dalam ruang persidangan tentunya tidak akan dimaknai sesederhana tadi bahwa kalau dianggap tidak tahu berarti selesai. Maka mungkin akan kemudian disandingkan dengan fakta-fakta hukum lain yang dianggap kok ini bertentangan gitu ya. Di satu sisi dikatakan tidak pernah ikut misalnya ke satu tempat, tapi kemudian tidak pernah ikut bepergian, tapi kemudian setelah dikerucutkan dengan misalnya di tempat X, pernahkah Anda pergi dengan terdakwa, baik misalnya Bu Pece ataupun Pak FS, kemudian dijawab ternyata pernah. Nah ini kan satu lagi yang bagian yang kemudian menjadi tidak sempurna di situ ya, menjadi tidak jelas juga dalam keterangannya mana yang sebenarnya keterangan yang sebenarnya. Dan ini tentunya sudah diingatkan juga oleh majelis hakim ya, jangan sampai memberikan keterangan yang tidak sebenarnya. Karena kalau sampai memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu, maka keterangan itu bisa dikenai sebagai suatu tindak pidana yang diatur dalam pasal 242 KUHP. Dan ancaman pidananya memang tidak berusaha untuk menakut-nakuti ya Mas, tapi ini adalah satu fakta yang kemudian bisa kita temukan di KUHP. Untuk ancaman pidana sendiri terkait hal tadi itu adalah 7 tahun penjara. Baik, artinya ketika hakim ini memang geram gitu ya, hakim terus akhirnya mencecar, terus bertanya berulang-ulang, bahkan mempertegas kalau misalnya jawaban Anda tidak benar, Anda akan dikena sanksi pidana, ini memang sudah diatur berarti ya dalam undang-undang ya? Betul, karena ya bagaimanapun hal yang diminta dalam hal keterangannya adalah kejujuran tentunya. Tidak lain dan tidak bukan dari itu gitu ya. Jadi apapun yang disampaikan itu tidak bolehlah melebih-lebihi, mengurang-urangi. Ya, semua fakta itu disampaikan secara proporsional saja gitu, sesuai dengan apa yang dilihat, dengar dan alami. Sehingga ketika ada hal-hal dalam hal ini bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, tentunya kan ini bisa juga membuat satu persoalan baru dalam pembuktiannya kan. Jadi pembuktiannya menjadi tidak fokus, kemudian jadi analisanya kemana-mana. Tapi saya yakin dan percaya, terutama majelis hakim ya pasti sudah punya sebenarnya pendirian lah, satu common belief gitu terhadap persoalan ini, di sisi mana beliau akan mengatakan bahwa ini ada temuan yang berbeda dengan BAP-nya. Jadi saya rasa pertanyaan-pertanyaan tadi adalah untuk kemudian meyakinkan bahwa kapasitas saksi ini memenuhi kualifikasi sebagai saksi dan apa yang disampaikan adalah sesuatu yang benar, karena apalagi ini sudah di bawah sumpah begitu ya keterangannya, dan ini bisa kemudian merugikan orang lain gitu kalau seandainya yang sebenar-benarnya itu tidak diungkapkan gitu. Bisa saja jadinya memberatkan orang lain atau malah meringankan orang yang tidak seharusnya mendapatkan porsi tadi kan. Jadi kita bicara tentang pertanggungjawaban, jadi pertanggungjawaban ini menjadi tidak fair lagi begitu. Padahal dalam konteks ketika sidang itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum acara maupun kebenaran material, maka sesungguhnya ini kan bentuk dari perlindungan hukum kepada mereka yang kemudian tidak bersalah begitu ya, dan menghukum mereka yang bersalah begitu. Baik, Mas Heri, dalam kasus Susi ini misalnya katakanlah pekerjaannya asisten rumah tangga, terus pasti ada dampak psikologi yang juga dihadapi ketika dia ada di ruang pengadilan, sehingga kadang-kadang kita yang misalnya belajar komunikasi aja dihadapkan pada situasi atau suasana baru aja bisa ngalamin blank, grogi dan seterusnya. Nah ini mungkin nggak terjadi sama seorang Susi yang pekerjaannya ini ART gitu? Ya, tanpa kemudian mengurangi rasa hormat ya, biasanya kan ini ada kaitannya dengan hal-hal tadi ya Mas, pengalaman lah ya. Baik. Pengalaman seseorang beracara di pengadilan, bahkan orang yang mungkin sudah punya pengalaman beracara, bahkan seorang penyidik pun mungkin kalau dihadapkan di sisi itu disuruh untuk memberikan keterangan dan dinilai, ditakar keterangannya itu.
pastilah tidak suatu hal yang mudah begitu ya. Jadi benar bahwa ada sisi psikologis, apalagi ini pengalaman pertama dia menjadi saksi begitu ya. Kemudian dicecar juga karena memang untuk kepentingan pembuktian. Ya, itu konsekuensi logis dari keterangan yang harus didengarkan di muka sidang ya. Tapi sebenarnya mekanisme ini bisa diminimalisir dengan siapa yang menghadirkan tadi ya. Misalnya menghadirkan adalah jaksa, maka jaksa akan memberikan penjelasan secara cukup bahwa nanti keadaan faktanya di persidangan ini akan begini loh. Anda kalau ditanya ya jawab aja yang sebenarnya. Kalau memang tidak tahu ya jawab dengan singkat tidak tahu gitu ya. Jadi memang mekanisme hukum ini kan kalau bertanya kan memang apalagi seorang jaksa itu memang sudah mungkin dia didesain gitu ya dari mereka diklat dan lain sebagainya bertanya itu secara lugas begitu juga hakim. Mungkin yang agak lebih mafhum itu biasanya teman-teman kuasa hukum itu pun kalau saksi mereka yang dihadirkan, tapi kalau mencecar saksi yang lain juga saya rasa kapasitasnya juga akan berlaku hal yang sama begitu, sehingga untuk meminimalisir sekali lagi nggak bisa mungkin menolkan hal itu ya Mas, karena ini sesuatu hal yang sangat mungkin relevan terjadi di pengadilan, maka perlu dilakukan upaya-upaya persuasif gitu ya, bahwa ya tidak juga ketika orang itu menjadi saksi kemudian statusnya menjadi tersangka, kan nggak begitu. Jadi itu adalah proses untuk menyampaikan juga bahwa dengan keterangannya ini maka membantu banyak orang, membantu penegakan hukum, membantu keluarga korban atau mereka yang sekarang duduk di kursi terdakwa itu dapat diperingan hukumannya kalau memang ternyata ditemukan fakta yang tidak sama dengan apa yang didakwakan oleh jaksa atau sebaliknya. Jadi memang persidangan ini membutuhkan keterangan itu. Jadi saya rasa pendekatannya lebih kepada pendekatan yang humanis ya, sifatnya kepersuasif gitu ya, karena memang kita harus membedakan antara keterangan saksi dengan terdakwa, tapi dalam konteks tertentu sekali lagi namanya dinamika persidangan sangat mungkin juga ada hal-hal yang perlu ketegasan di situ, apalagi kalau tadi ada dualisme pendapat, informasi, keterangan yang disampaikan, sehingga perlu ditegaskan ini keterangan mana yang benar gitu. Baik. Nah, yang menarik kan juga gini Mas, kalau tadi dibilang harus ada pendekatan humanis, ada pendekatan psikologis terhadap saksi dan harus dibedakan juga dari terdakwa gitu ya. Tapi ketika hakim ini sudah menegaskan bahwa ketika keterangan Anda ini tidak sesuai dengan fakta atau berubah-ubah, bahkan Anda bisa dikenakan pidana 7 tahun penjara dan seterusnya, ini kan pasti akan ada tekanan lagi kan terhadap si saksi ini? Ya, itu nggak bisa dihindarkan ya. Tapi yang pasti majelis pun tidak akan melakukan sesuatu tanpa ada sebab sebelumnya ya. Bang, itu kan kita bicara akibat dari tindakan majelis ketika melihat adanya satu fakta yang terjadi di lapangan bahwa ada perbedaan jawaban dan itu mungkin tidak hanya sekali ya, berulang kali dilakukan sehingga perlu kemudian hakim ini menegaskan. Maka di situ muncullah ketegasan hakim untuk memastikan ini sebenarnya apa yang terjadi sama saksi ini. Apakah dia memang dalam keadaan tertekannya karena sudah didirect kah atau memang ilmiah ini sesuatu yang alamiah lah, mohon maaf ya, alamiah, sesuatu yang biasa terjadi secara natur kepada mereka yang memang baru pertama kali menjadi saksi. Nah ini kan perlu diukur dan saya rasa tindakan-tindakan semacam itu pun pasti ada tujuannya, ya bukan berarti kemudian hanya melihat dari bagaimana memperlakukan saksi, tapi sikap saksi itu juga mempengaruhi jalannya persidangan dan juga mungkin sikap dari mereka yang akan memberikan respon tadi. Karena ini kesempatan mungkin bisa saja kita katakan terakhir begitu ya untuk sidang ini, khususnya untuk sidangnya Baradae untuk kemudian mengkonfirmasi semua hal itu. Dan ini sangat dipercaya bahwa keterangan ini juga mungkin bisa berelasi dengan keterangan-keterangan yang lain atau fakta-fakta hukum yang lain atau alat bukti lainnya. Termasuk misalnya mengetahui tidak ada sebelumnya perselisihan antara terdakwa Kuat dengan almarhum Brigadir Joshua. Nah ini kan untuk membuktikan juga sebenarnya ada nggak indikasi awal bahwa memang dari kasus ini perselisihan itu sudah muncul. Kalaupun ada, apa kira-kira perselisihan yang diketahui oleh saksi? Menurut saya ini kan lebih mudah untuk digali dan kemudian untuk ditemukan fakta hukum berikutnya begitu.
Baik. Walaupun seandainya memang Susi ini tidak mengetahui ketika misalnya apakah memang terjadi permasalahan antara Kuat dengan Brigadir Yosua ini ya. Ya, kalau sesuai keterangannya, kalau saya tidak salah demikian ya. Baik. Lalu kan juga di sini yang menarik adalah pemeriksaan saksi ini dibagi menjadi 4 klaster gitu ya. Ada Rumah Saguling, Bangka, Duren 3, sama ajudan dari Verdi Sambo ini. Anda melihat pembagian klaster ini seperti apa, Mas? Ya, pembagian ini menurut saya juga tidak terlepas dari masalah lokus dan juga tempus ya. Tindak pidana di mana dilakukan, kemudian juga kaitannya dengan waktunya. Karena saya rasa orang-orang yang diklasterisasi menjadi beberapa bagian di saksi-saksi tadi, itu kan punya keterangan di tempat mana mereka berada dan juga di waktu mana mereka muncul kan. Jadi hal itu yang kemudian didesain agar lebih mudah, agar ini tidak complicated begitu, agar mudah dalam penilaiannya, maka dibuatlah kelompok itu dalam kerangka untuk memudahkan terkait dengan apa narasi informasi yang akan didengar mungkin. Kemudian untuk membuat apa tujuan dari keterangan-keterangan saksi itu dimunculkan untuk setiap klaster tadi. Mungkin ini kan bergerak dari awal proses sampai pada saat terjadinya dugaan terjadi tindak pidana sampai mungkin setelah itu ya. Karena setelah itu kan ada versi juga yang mengatakan Pak FS melakukan mengambil pistol kemudian menembak dan lain sebagainya. Baik. Untuk mengaburkan keadaan saat itu kan. Ini kan yang kemudian ingin diuji di situ, apakah semua hal itu benar atau tidak. Ini tentunya sekali lagi tidak merugikan siapapun ya, karena kita belum tahu kan nanti di ujungnya apa hasilnya. Tapi setidak-tidaknya yang mau dimunculkan adalah ini sejatinya apa yang terjadi. Karena sekali lagi jaksa penuntut umum, penasihat hukum, majelis hakim itu kan pihak-pihak yang juga tidak tahu proses itu dari awal seperti apa ya. Maka perlu mendengarkan keterangan orang lain untuk kemudian melihat apakah antara keterangan dengan fakta hukum yang disampaikan di BAP sesuai dengan keterangannya dia itu sudah tepat atau tidak. Nah, kalau sudah tepat berarti pindah ke bagian fase lain yang kemudian bisa mengkerucut kepada penjelasan-penjelasan yang tidak muncul di BAP tadi. Sampai tadi ada adegan, kalau saya tidak salah, merekonstruksi begitu ya. Itu kan menarik ya, seorang hakim meminta agar ART tadi itu kemudian mencoba mensimulasikan apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu ketika pertama kali melihat Ibu Putri. Ini kan untuk memastikan bahwa apa yang diketahui itu sampai sejauh mana, apakah sampai mohon maaf terjadinya penembakan Brigadir Joshua atau tidak. Nah, ini yang kemudian berkali-kali dipastikan di situ sejauh mana keterangan informasi itu relevan. Baik, saksi-saksi yang dihadirkan ini kan sebelumnya juga mungkin sudah pernah diperiksa atau di BAP kan? Betul, tentunya sudah. Baik, sejauh mana terus akhirnya ketemu pernyataan atau fakta-fakta baru dari persidangan ini ketika dia sudah pernah di BAP ditanyakan hal yang sama kembali? Nah, ini adalah berkaitan dengan konsistensi ya. Sekali lagi untuk menarik benang merah itu kan perlu diuji berkali-kali, mungkin lebih dari satu kali ya, untuk membuktikan bahwa ini adalah hasilnya A atau B begitu ya, sesuai dengan eksperimental yang dilakukan sebelumnya. Jadi memang ini batu ujinya di situ, Mas, bahwa dalam konteks apa yang disampaikan tadi itu tidak boleh di denial, tapi harus diuji dia benar atau tidaknya. Karena sekali lagi bentuk pengajian yang paling sahih itulah, yang paling benar itu adalah memang di muka pengadilan. Bahkan keterangan yang disampaikan berulang kali di luar dari pengadilan yang dianggap sebagai suatu fakta hukum pun akan ditolak. Karena tadi tidak disampaikan di muka hukum. Maka ya sebenar-benarnya tempat untuk menguji apapun itu termasuk keterangan saksi adalah di muka sidang, di muka pengadilan. Jadi kalaupun ada yang dia sudah menyampaikan di BAP, memang itu proses awalnya demikian, harus di BAP dulu karena itu syarat nanti untuk membuat atau mendesain sebuah dakwaan dari jaksa penuntut umum. Setelah itu baru hal-hal yang seperti keterangan saksi yang kita dengar pada hari ini akan dirangkai menjadi fakta hukum atau bukan. Nah, kalau fakta hukum yang mendorong terjadinya tindak pidana atau malah sebaliknya, itu nanti akan jadi bahan-bahan pertimbangan dalam membuat surat tuntutan.
Nah, surat tuntutan itu yang kemudian nanti berujung kepada setelah pledoi biasanya adalah putusan dari pengadilan. Baik. Begitu, Mas. Baik, Mas Heri, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita usai jeda komersial break berikut ini, Mas Heri.